Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang penalaran analitik. Pada pertemuan sebelumnya udah kita bahas sekitar 5 soal ya. Hari ini kita lanjutkan 5 soal, soal nomor 6 sampai nomor 10. Langsung saja ke soal yang nomor 6. Di sini seorang petani ingin memelihara ayam, kucing, anjing, koloni lebah, kambing, dan beruang. Ada 3 area A, B, C sebagai tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Di sini koloni lebah itu tidak bisa berbagi dengan hewan yang lainnya. Jadi lebah di sini sendirian ya. Terus anjing dan kucing bisa berada di area yang sama. Jadi anjing dan kucing itu bisa di area yang sama, bareng-bareng. Terus bisa juga tidak. Jadi mereka bisa bareng, bisa terpisah. Tetapi harus beda area dengan beruang. Jadi si anjing sama kucing ini harus berbeda sama beruang. Terus yang selanjutnya, kambing harus tinggal bersama-sama ayam. Kambing harus bareng sama ayam. Beruang harus beda dengan ayam. Otomatis ayam sama kambingnya satu ruang sama anjing sama kucing. Tuh. Berarti hewan yang berdiri sendirian di suatu area yaitu ada lebah sama beruang. Berarti jawabannya yang D. Cuma ada beruang ya. Terus selanjutnya, untuk mempersiapkan penampilan di tari tunggal pada suatu pagelaran yang diadakan akhir pekan, 5 orang siswa sanggar dari tari Y, ada 5 orang ya, ada J, K, L, M, N, mulai berlatih intensif dari Senin sampai Jumat. Pelatih mengatur agar mereka dapat libur satu hari libur dengan ketentuan sebagai berikut. Siswa J harus berlatih 4 hari berturut-turut sampai hari Jumat. Jadi J ini berturut-turut sampai hari Jumat, berarti dia libur di hari apa? Otomatis ini berangkat, berarti libur. Karena dikatakan sampai hari Jumat. Terus L berlatih 4 hari berturut-turut dari hari Senin. Jadi hari Senin itu L itu berlatih terus selama 4 hari. Berarti dia libur di hari Jumat. Yang saya beri tanda centang itu berarti libur ya. Terus siswa M mendapatkan libur setelah 2 hari berturut-turut dari hari Senin. Siswa M mendapatkan libur setelah 2 berturut-turut dari hari Senin. Jadi ini berangkat. Ini berarti libur ya. Jadi dikatakan 2 hari setelah di hari Senin ya gitu. 2 hari berturut-turut dari hari Senin. Siswa N mendapatkan libur sehari sebelum N itu libur sehari sebelum siswa M. Sebelum siswa M, berarti di hari apa? Di hari yang Selasa ya. Jadi liburnya di hari Selasa karena dikatakan sebelum siswa M. Terus berarti setiap hari harus ada tepat 4 siswa. Senin udah ada 4 yang baru ada 3 ya. Udah ada libur, berarti Kak harus masuk. Di sini udah ada yang libur, berarti harus masuk. Nah, ini belum ada yang libur, berarti Kak bisa libur di hari Kamis. Nah, ini berarti harus masuk di hari Jumat. Untuk nomor 7 berarti sudah ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Kolam renang The Jungle Water Park memberikan jadwal renang bagi sebuah sekolahan dari 14 sampai 16. Tiap siswa hanya boleh berenang sekali dalam seminggu. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Kamis dan Minggu disediakan khusus perempuan. Jadi setiap Kamis sama Minggu untuk perempuan. Kolam renang akan ditutup hari Selasa untuk pembersihan.
Terus 3 orang siswa perempuan ada Benedetta, Dara, Cici, laki-lakinya ada Salman sama Dimas yang merupakan siswa sekolah tersebut dan memiliki beberapa kondisi. Benedetta dan Dara tidak mau berenang bersama siswa laki-laki, berarti Benedetta sama Dara itu bisa di hari Kamis atau hari Minggu. Terus Salman dan Cici memiliki alergi terhadap air kotor sehingga tidak akan berani berenang setelah 2 hari. Berarti mereka hanya bisa berenang Salman. Hari Kamis kan untuk perempuan, berarti otomatis Salman ada di hari Rabu. Dan Cici berarti nggak ada masalah ketika dia bersama laki-laki, berarti dia bisa di hari Rabu maupun di hari Kamis kayak gitu. Terus Dimas kurang pandai berenang sehingga tidak mau sama Salman. Si Dimas itu nggak mau, berarti Dimas mungkin di Senin, Jumat sama Sabtu. Terus setiap hari Senin dan Jumat Dimas harus belajar sihir, berarti nggak bisa nih Senin sama Jumat Dimas nggak bisa, berarti Dimas cuma bisa di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Dara dan Salman belajar ilmu pedang. Jadi Dara sama Salman itu kalau Sabtu sama Minggu itu nggak bisa karena berlatih pedang. Jadi Dara itu nggak cocok di hari Minggunya. Berarti Dara bisa di hari Kamis. Berarti Dara itu nggak bisa. Ini tadi D yang ini punya Dimas ya. Dimas. Nah, kita langsung ke jawabannya. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks, Dimas hanya bisa berenang di hari Sabtu, betul ya? Jadi ini bisa dijadikan jawaban. Apakah ada jawaban yang lain? Karena biasanya jawabannya itu nggak cuma satu, biasanya bakalan tertera ada 2 jawaban kayak gitu. Benedetta dapat berenang pada hari Rabu dan Kamis. Benedetta udah jelas dia nggak mau di kolam renang, nggak mau sama laki-laki ya. Jadi ini salah. Siswa yang dapat berenang setiap hari Senin adalah Cici. Cici maunya itu 2 hari setelah pembersihan. Jadi nggak bisa juga. Kemungkinan yang berenang bersamaan adalah Cici dan Salman. Mungkin, jadi yang D juga bisa dijadikan jawabannya. Salman tidak bisa berenang karena tidak memiliki jadwal yang memungkinkan. Ini juga salah ya. Jadi di sini ada 2 jawaban yaitu A dan D. Biasanya bisa milih 2 jawaban untuk soal-soal tertentu. Terus kita lanjutkan nomor 9. Seorang turis ingin pergi berlibur di 5 kota yaitu Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Masing-masing sekali. Jadwal wisata ke kota tadi dibuat sedemikian rupa. Bali harus dikunjungi sesudah kota Bandung dan Jakarta. Berarti kita langsung eliminasi aja ya. Berarti ini salah karena Bali itu dikunjungi sesudah kota Bandung dan Jakarta. Berarti kan ini cocok. Bandung Jakarta cocok. Nah, ini juga salah. Bali setelah Bandung dan Jakarta ini juga salah. Berarti tinggal B dan C. Surabaya dikunjungi sesudah kunjungan ke kota Bali dan sebelum kota Malang. Nah, jadi di sini Surabaya itu sesudah kota Bali sebelum kota Malang. Berarti sudah pasti jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Oke, kita lanjut ya. Radit, Danan, Ubay, Hanif selalu bekerja di satu meja dengan salah satu sisi meja menempel dengan tembok. Berarti seperti pada gambar ini ya. Dengan cara duduk berhadapan seperti gambar berikut. Posisi duduk mereka dipengaruhi oleh waktu tiba di kantor. Jadi Radit tidak mau duduk di dekat tembok. Berarti Radit itu antara nomor 3 sama 4. Waktu tempuh ke kantor itu 45 menit.
Terus Danan tidak mau duduk berhadapan dengan Hanif. Jadi Danan itu nggak mau berhadapan sama Hanif, di mana Danan itu jarak dari rumah itu ke kantor 1,5 jam. Terus lanjut ya, sedangkan di sini Hanif itu jaraknya satu jam. Ubay selalu memilih nomor 2 sama 4. Jadi Ubay sama Radit ada kesamaan ya antara yang nomor 4. Jadi Ubay itu maunya nomor 2 sama nomor 4. Dan Ubay itu jarak waktu tempuhnya itu 50 menit. Pada suatu hari, Danan Hanif Ubay itu berangkat pukul 8, Danan 8, Hanif 8.30, Ubay itu 8.20 sesuai urutannya. Jika di hari tersebut Radit itu duduk di nomor 4, berarti udah jelas ya Ubay itu di nomor 2 karena dan Ubay kan maunya nomor 2 sama 4. Nah, di sini Radit udah kepilih di nomor 4. Berarti otomatis Ubay dapat nomor 2. Terus kita lanjut ya. Di sini pernyataan berikut bernilai mungkin benar atau salah. Ubay dapat memilih duduk di bangku mana saja. Jelas salah ya karena Ubay cuma punya satu pilihan. Radit berangkat ke kantor paling telat 8.24. Nah, kita cek Radit apakah benar sih dia dapat nomor 4? Dia seenggaknya itu paling telat itu 8.24. Benar atau salah? Kita cek ya. Untuk Danan, Danan itu berangkatnya pukul 8. Padahal dia ke kantor itu 1,5 jam. Berarti dia sampai di kantor 09.30. Terus selanjutnya Hanif. Hanif itu berangkat 08.30. Jarak ke kantornya itu waktu ke kantornya 1 jam ya. Berarti nyampe sekolah 09.30 juga. Terus kita cek untuk Ubay. Ubay itu berangkat 08.20. Waktu tempuhnya itu sekitar 50 menit. Berarti kalau kita total itu 08.70 atau 60 menit itu kan sama aja 1 jam ya. Berarti dia sampai ke kantor itu 09.10. Terus kita lihat untuk Radit bener nggak sih? Seenggaknya dia paling telat itu 08.24. Kita cek jarak waktu tempuh Radit ke kantor itu 45. Berarti kita jumlah 9.60.08 atau 08.09. Nah, jadi lebih awal ya daripada si Ubay tadi. Berarti ini jawabannya mungkin benar. Danan akan duduk di bangku nomor 1. Jadi untuk Danan itu nggak ada pilihan terserah mau di nomor 1 atau 3 di sini kan. Yang penting dia nggak berhadapan sih sama Hanif. Jadi ini mungkin benar. Terus yang terakhir Hanif akan duduk di seberang Radit. Mungkin juga. Jadi nggak ada salahnya ketika Hanif ngambil di sini. Terus Danan yang nomor 1 kayak gitu. Jadi masih mungkin benar posisinya. Gitu. Oke, sekian. Kita akan lanjut dengan tema yang lainnya, tema pembelajaran lainnya pada pertemuan selanjutnya. Minggu depan ya, insya Allah. Saya tutup. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.